Lihat deh, repot banget ya harus imunisasi segala. Padahal kan anak jadi sakit sakitan sering disuntik. Jangan begitu dong, Jang. Justru itu penting untuk melindungi anak. Masa sih anakku lo sehat-sehat aja? Ya Mbak, kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin anak Mbak sekarang masih sehat-sehat aja. Kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada penyakit makanya kita harus imunisasi. Halo bunda-bunda semuanya, bertemu lagi dengan kami, mahasiswi kebidanan. Pada video kali ini kita akan bahas tentang imunisasi. Nah, mungkin buat bunda-bunda juga sudah sering ya mendengar tentang imunisasi dan juga mungkin si kecil sudah mendapatkan imunisasi. Nah, buat bunda-bunda yang belum tahu tentang imunisasi dan belum paham, simak video kita kali ini sampai selesai ya. Apa sih itu imunisasi? Imunisasi adalah upaya mencegah penyakit menular dengan memberikan vaksin, sehingga terjadi imunitas atau kekebalan terhadap penyakit tersebut. Nah, untuk vaksin itu sendiri yaitu jenis bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan guna merangsang sistem imun atau kekebalan sehingga membentuk antibodi dalam tubuh. Nah, antibodi ini yang akan melindungi tubuh pada suatu saat nanti. Jadi, saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, maka antibodi di dalam tubuh dapat berperang melawan antigen, yang diharapkan antibodi menang dan meninggalkan sel memori. Jika suatu saat nanti terpapar penyakit yang sama, maka antibodi di dalam tubuh dapat berperang melawan virus tersebut karena pernah menghadapi virus yang sama. Nah, jadi tujuan dari imunisasi ini yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak gampang terpapar oleh virus atau penyebab penyakit. Menurut WHO, tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 20 juta anak yang belum mendapatkan imunisasi di seluruh dunia secara rutin dan di setiap bulan. Indonesia termasuk 10 besar negara penyumbang anak belum diimunisasi secara lengkap atau bahkan belum diimunisasikan. Hari ini juga masih ada mitos loh mengenai imunisasi. Yang pertama, imunisasi tidak aman. Yang kedua, vaksin tidak berkualitas. Dan yang ketiga, vaksin bisa menyebabkan autisme. Padahal vaksin itu sendiri sangat bermanfaat bagi si kecil untuk menghindari penyakit infeksi berbahaya sehingga si kecil bisa tumbuh dengan sehat. Pastinya bunda-bunda di sini takut jika si kecil setelah diimunisasi akan mengalami panas, rewel, atau bahkan terjadi pembengkakan di daerah sekitar suntikan. Padahal hal tersebut adalah hal yang wajar dan normal-normal saja. Hal tersebut juga bisa hilang dalam waktu 2-3 hari dengan diberikan obat penurun panas. Nah, sebelum kita membahas mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk si kecil mendapatkan pelayanan imunisasi, terlebih dahulu kita membahas mengenai jenis-jenis imunisasi. Bunda pasti sudah pernah mendengar istilah imunisasi rutin lengkap. Apa sih imunisasi rutin lengkap? Imunisasi rutin lengkap merupakan program pemerintah yang memfasilitasi pelayanan imunisasi secara rutin pada sasaran bayi dan anak, meliputi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar merupakan imunisasi yang diberikan untuk mendapatkan kekebalan awal secara efektif mencakup imunisasi BCG, hepatitis B, polio, DPT, HB, HIV, campak, dan rubella. Sedangkan untuk imunisasi lanjutan merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau memperpanjang masa perlindungan atau biasanya disebut dengan booster. Nah, ini diberikan pada anak usia kurang dari 3 tahun serta anak SD. Nah, bagaimana ya jika bayi tidak diimunisasi? Jika bayi tidak mendapatkan imunisasi, maka akan resiko tertular dan mengalami sakit yang lebih parah. Juga mempunyai risiko yang lebih tinggi terkena komplikasi
yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai jadwal pelayanan imunisasi. Namun sebelum itu, tolong ya Bun disiapkan untuk buku KIA-nya. Di buku KIA terdapat tabel jadwal pelayanan imunisasi. Bisa dibuka di halaman 8 ya Bun, untuk tampilannya seperti ini. Oke, sudah dibuka Bun? Baik, kita mulai ya. Untuk usia 0 bulan, bayi wajib diberikan vaksin hepatitis B. Idealnya di sini adalah kurang dari 24 jam. Namun, alangkah lebih baiknya jika vaksin hepatitis B ini diberikan pada 2 jam setelah kelahiran bayi. Untuk vaksin BCG dan poliotetes yang pertama atau OPV 1 ini bisa diberikan pada usia 0 atau 1 bulan. Untuk usia 2 bulan bisa diberikan vaksin DPT HB-HIV 1, poliotetes atau OPV 2, lalu bisa ditambahkan dengan pemberian vaksin rotavirus atau RV dan PCV 1. Untuk usia 3 bulan, ini bisa diberikan vaksin DPT HB-HIV 2, lalu poliotetes atau OPV yang ketiga bisa ditambahkan juga dengan pemberian vaksin rotavirus RV yang kedua, lalu juga PCV 2. Untuk usia 4 bulan, ini bisa diberikan vaksin DPT HB-HIV yang ketiga, poliotetes atau OPV yang keempat, polio suntik atau IPV yang pertama, dan bisa ditambahkan dengan pemberian vaksin rotavirus atau RV yang ketiga. Untuk usia 9 bulan bisa diberikan vaksin campak rubella dan bisa ditambahkan dengan pemberian vaksin polio suntik atau IPV yang kedua. Oke, untuk usia 12 bulan ini bisa diberikan vaksin PCV yang ketiga. Untuk usia 18 bulan bisa diberikan vaksin DPT HB-HIV lanjutan dan juga campak rubella lanjutan. Nah, gimana Bunda-Bunda, sudah paham kan mengenai penjelasan imunisasi tadi? Jadi, mari kita cintai dan lindungi buah hati dengan imunisasi. Pagang beranak sambal terasi, cakep. Ada acar rebusan sedikit, cakep. Sayang anak, berimunisasi supaya terhindar dari penyakit. Bye.